Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Nur Hajar dari kelas 11 MIPA 1 UPT SMA Negeri 5 Kota Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas budidaya pembenihan ikan lele. Sebelum membahas budidaya pembenihan ikan lele, saya akan menjelaskan apa itu ikan lele. Ikan lele adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipi memanjang, serta memiliki kumis yang panjang. Adapun persiapan sarana dan prasarana budidaya ikan lele, salah satunya adalah persiapan kolam. Sarana berupa kolam yang perlu disediakan dalam usaha budidaya ikan lele tergantung dari sistem pemeliharaannya. Adapun jenis kolam yang umumnya dipergunakan dalam budidaya ikan lele antara lain kolam pemijahan atau kolam pemeliharaan induk. Kolam ini berfungsi sebagai kolam pemijahan. Kolam sebaliknya berupa kolam tanah yang luasnya sekitar 50-100 meter. Dan kepadatan kolam induk hanya 2 ekor per meter. Adapun syarat kolam pemijahan yang pertama, suhu air berkisar antara 20-22 derajat Celcius. Yang kedua, kedalaman air 40-60 cm. Dan yang ketiga, dasar kolam sebaiknya berpasir. Selanjutnya adalah cara memilih indukan dan pemeliharaan indukan. Untuk memperoleh calon induk lele yang baik dan memilih ikan lele yang baik juga, maka perlu dilakukan seleksi. Tahap ini dilakukan mulai sejak fase telur. Benih-benih yang berasal dari telur berukuran besar mempunyai kecepatan tumbuh lebih tinggi dibanding dengan benih-benih berasal dari telur berukuran kecil. Selain itu, cadangan makanan larva yang berasal dari telur ukuran besar lebih banyak daripada telur berukuran kecil. Seleksi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memilih benih-benih calon induk yang mempunyai bentuk luar yang baik. Yang kedua, mempunyai keunggulan fisik baik, seperti pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan benih lainnya. Dan yang ketiga, tubuh tidak cacat dan mempunyai sifat-sifat unggul dari induknya. Benih ikan lele yang terpilih selanjutnya dipelihara secara khusus dan terpisah. Hal ini untuk kemudian dijadikan calon induk. Tips merawat indukan lele. Untuk memperoleh induk yang berkualitas baik, pakan yang diberikan pada induk lele harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Pakan yang baik akan menentukan kecepatan pematangan gonad. Dalam hal ini, manajemen pemberian pakan sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan induk lele. Pakan yang diberikan berupa palet dengan kadar protein 30% yang menunjukkan bahwa pakan tersebut baik untuk diberikan ke induk. Karena protein akan digunakan untuk perkembangan telur, maka perkembangan telur dapat cepat tumbuh. Pemberian pakan yang baik bisa dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Selanjutnya adalah cara pemijahan indukan. Pada dasarnya, cara pemijahan lele hanya 2 metode, yaitu pemijahan ikan lele secara alami atau konvensional dan pemijahan ikan lele secara buatan atau biasa disebut dengan semi-sensitif. Pada zaman dahulu, mitra budidaya menggunakan teknik pemijahan ikan lele secara alami dan cara ini cukup berhasil. Dan di era yang modern ini, para pakar dan para ahli perikanan melakukan penelitian tentang teknik pemijahan ikan lele secara buatan. Dan hasilnya cara tersebut juga berhasil diterapkan di dunia perikanan. Dan berikut saya akan menjelaskan salah satu pemijahan ikan lele, yaitu pemijahan secara alami. Proses pemijahan secara alami dilakukan tanpa menggunakan tambahan obat ataupun hormon perangsang. Proses pemijahan secara alami benar-benar mengandalkan kematangan gonad ikan lele. Dalam sistem ini, bobot induk lele, betina dan jantan diusahakan harus sama agar dapat memberikan hasil yang baik.
Jika bobot kedua ini berbeda, kemungkinan besar proses pemijahan bisa gagal. Hal ini karena induk berukuran kecil takut terhadap induk yang lebih besar. Selanjutnya adalah cara penetasan telur serta pemeliharaan larva dan benih. Penetasan telur bertujuan untuk mendapatkan larva. Untuk itu, telur hasil pemijahan diambil dari bak pemijahan, kemudian diinkubasikan dalam media penetasan atau wadah khusus atau wadah penetasan. Wadah ini berbentuk bak, tangki, akuarium, kolam atau ember berukuran besar. Pemeliharaan larva merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan usaha pembenihan karena sifat larva merupakan stadia paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya. Termasuk tahapan yang cukup sulit. Larva yang telah menetas biasanya berwarna hijau dan berkumpul di dasar bak penetasan. Untuk menjaga kualitas air, maka sebaiknya selama pemeliharaan dilakukan, pergantian air setiap 2 hari sekali sebanyak 50-70%. Pergantian air ini dimaksudkan untuk membuang kotoran, seperti sisa cangkang telur atau telur yang tidak menetas dan mati. Kotoran-kotoran tersebut apabila tidak dibuang akan mengendap dan membusuk di dasar perairan yang menyebabkan timbulnya penyakit dan menyerang larva. Pembuangan kotoran tersebut dilakukan secara hati-hati agar larva tidak stres atau tidak ikut terbuang bersama kotoran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.